Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video kita kali ini kita akan membahas sebuah materi dari mata kuliah bahasa Arab, yaitu isim at-tamlik. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Mayri Jepri, dan dalam video kita kali ini saya tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Muhammad Salman Hafiz dan Faris Akmal. Dan dalam video kita kali ini juga kita tidak hanya membahas apa itu isim at-tamlik, tetapi kita akan membahas bagaimana pengertiannya, ciri-cirinya apa, kemudian fungsinya apa, dan bagaimana cara membedakan dengan kepemilikan yang lain, serta apa contoh yang ada dalam Al-Quran. Dan langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi sekarang masuk ke pengertian isim at-tamlik. Isim at-tamlik berasal dari kata malaka yamliku mulkan, yang berarti memiliki ataupun menguasai. Maka bisa kita pahami bahwasannya isim at-tamlik adalah kata benda yang menunjukkan kepemilikan terhadap sesuatu yang melalui huruf jar, atau yang dalam bahasa Arabnya itu huruf jar li. Maka kalau kita bisa beri contoh, contohnya adalah Al-Kitabu li Zaidin. Maka kalau kita artikan adalah Al-Kitabu adalah mengartikan yaitu buku, dan li Zaidin adalah milik si Zaid, maka Al-Kitabu itu milik Zaid. Oke. Maka selanjutnya kita memasuki yaitu ciri-ciri isim at-tamlik. Maka ketika kita pahami bahwasannya yang tadi adalah diawali oleh huruf jar li, dan kedua menunjukkan makna kepemilikan ataupun milik seseorang. Maka yang ketiga isim sesudahnya yaitu li berada dalam keadaan majrur pastinya, yaitu berharokat kasroh. Maka ketika kita beri contoh lagi, as-sayyaratu li akhi, mobil itu milik saudaraku, al-qalamu li mudarisi, pulpen itu adalah milik guruku. Nah, al-baitu li fatimati, rumah itu milik Fatimah. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya yaitu Isa. Terima kasih kepada saudara Salman yang telah menyampaikan pembahasan sebelumnya. Muhammad Faris Akmal di sini akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi dan perbedaan isim tamlik. Fungsi utama dari isim tamlik adalah untuk menjelaskan hubungan kepemilikan antara dua hal dalam sebuah kalimat secara eksplisit. Di sini ada dua unsur yang utama. Yang pertama ada al-mamluk, yaitu kepemilikan yang dimiliki, dan yang kedua ada al-malik, yaitu pemilik. Struktur kunci atau rumus kalimat isim at-tamlik harus menggunakan huruf jar lam yang berarti milik atau untuk. Al-mamluk ditambah jar lam atau jarli dan ditambah al-malik atau pemilik. Contohnya seperti kursi itu milik siswa, al-kursiyu lit-talibi. Saya perjelas lagi. Jadi, benda yang dimiliki al-mamluk yang diletakkan di awal, lalu kita sisipkan jarli atau jarlam, dan diakhiri dengan pemilik atau al-malik. Ini adalah untuk mengatakan sesuatu adalah milik seseorang. Oke, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu perbedaan dengan bentuk kepemilikan lain. Penting untuk kita membedakan isim at-tamlik dengan dua cara kepemilikan lain yang juga sering digunakan. Yang pertama, ada kepemilikan isim at-tamlik, yaitu menggunakan huruf jar lam. Contohnya yaitu seperti Al-Kitabu li Zaid, yang berarti buku itu milik Zaid. At-tamlik ini berfokus pada kepemilikan eksplisit, yaitu idhofah, yang berarti dua isim berdampingan dengan huruf jar. Seperti Kitabu Zaid, yaitu buku Zaid yang menyatukan dua kata benda. Yang kedua, ada kepemilikan isim domir, yang menggunakan kata ganti kepemilikan domir. Contohnya ada yaitu seperti kitabuhu, yaitu bukunya dia. Ringkasnya yang berarti melekat pada kata benda. Isim at-tamlik fokusnya adalah pernyataan kepemilikan yang jelas seperti milik siapa. Yang kedua ada idhofah, fokusnya adalah penggabungan dua kata benda seperti kata majemuk, buku tulis, dan kamar mandi. Yang ketiga isim domir, fokusnya adalah yaitu meringkas kepemilikan ke dalam satu kata seperti nya, mu, dan ku. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya.
Dalam Al-Quran terdapat beberapa contoh isim at-tamlik. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang artinya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 284. Kata lillah di sini menandakan adalah isim at-tamlik, menunjukkan kepemilikan mutlak hanyalah kepada Allah. Dan dari contoh dalam Al-Quran tersebut menandai akhirnya pembahasan materi kita pada video kita kali ini. Saya Mary Jepri dan dua rekan saya pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.